Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Milang dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas Paralel 3. Saya di sini akan menjelaskan karakter keislaman buat pembahasan selalu UTS. Yang pertama, macam-macam najis dan cara mensucikannya, yaitu najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikan dengan memercikan atau mengusap air suci pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawasito adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, tanah, air seni, tinja, dan bangkai binatang. Najis mutawasito dibagi menjadi dua. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis aniyah adalah najis yang tampak wujudnya, zatnya maupun rasanya. Cara mensucikannya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Ketiga, najis mughalladhah adalah najis yang berat. Contoh najis ini adalah apa saja yang bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikan dengan membasuh sebanyak 7 kali, yang satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Ada 7 macam dari dalam tawaro yang boleh untuk bersuci atau berwudu. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air mata, yang keenam air es, yang ketujuh air embun. Tentang air hujan berdasarkan firman Allah SWT, wa yunazilu alaikum minas sama'i ma'aliyat ta'akhirakum bi. Artinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Surat Al-Anfal ayat 11. Adapun air laut itu suci berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, wa tahuru mauhu al-filu maitatahu. Artinya, dia air laut suci airnya, alam bangkainya, disahihkan Ibnu Hibban, Ibnu Sakan, At-Tirmidzi, dan Al-Bukhari. Macam-macam air dibagi menjadi 4. Yang pertama, air mutlak, yakni air yang suci dalam mensucikan dan tidak makruh untuk bersuci. Air mutlak ini bisa untuk menghilangkan hadas dan najis. Yang kedua, air musyamas, yakni air yang kena sinar matahari sampai panas. Air ini suci, mensucikan, tapi makruh untuk dipakai bersuci. Yang ketiga, air mustamal, yakni air yang telah dimakai untuk dibersuci. Air ini suci, dapat menyucikan, tidak boleh dipakai untuk bersuci, tetapi kalau belum berubah rasa dan baunya masih tetap suci. Yang keempat, air najis, yakni air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah rasa atau baunya. Kalau air itu sedikit menjadi najis sebab bercampur dengan najis, baik keadaan berubah atau tidak. Tapi kalau air itu banyak menjadi najis sebab bercampur dengan barang najis sebagai berubah rasa atau baunya. Yang maksud air sedikit di sini adalah air yang kurang dari 2 kula, ukuran kula yakni sekitar 200 liter. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Secara umum, ulama dan ahli ilmu fikih sudah menyepakati bahwa buang air kecil dan buang air besar mengeluarkan mazi dan wadi. Yang dikeluarkan dalam keadaan sehat adalah termasuk hadas kecil. Selain itu, tidak tidur dengan pantat atau punggung yang tidak menempel di alas permukaan, gila atau hilang akal, bersentuhan kulit dengan lawan jenis, menyentuh kemaluan adalah hal-hal yang menyebabkan hadas kecil sehingga diwajibkan untuk bersuci kembali. Jika sedang dalam keadaan hadas kecil, kita tidak dapat melakukan ibadah seperti mendirikan sholat, menyentuh Al-Quran, atau melakukan tawaf. Sementara hadas besar adalah hadas yang berada pada seluruh tubuh manusia, sehingga harus disucikan seluruh tubuhnya dan dilarang untuk melakukan ibadah seperti mandi wajib atau mandi besar. Menurut para ulama dan ahli fiqh, adalah besar terdiri dari mengeluarkan mani dalam keadaan sadar maupun mimpi basah, berhubungan badan dalam keadaan haid atau nifas. 3 perkara ini adalah hadas besar yang jika terjadi tidak boleh melakukan perkara seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, masuk ke masjid, tawaf, dan lainnya sebelum bersuci. Bagaimana cara membersihkannya? Hai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau melakukan perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertanyamulah dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulit kamu
tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6. Untuk mensucikan tubuh dari hadas ada beberapa cara untuk bersuci sesuai dengan perkaranya. Jika buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan mazi atau wadi, dapat dilakukan membersihkannya kemaluan untuk lubang keluar, kemudian berwudu. Sementara jika melakukan perkara yang menyebabkan hadis kecil, dapat bersuci dengan berwudu. Sementara jika ingin bersuci dari hadas besar, dilakukan dengan mandi wajib atau mandi besar. Syarat wudu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan air suci. Yang kedua, air yang digunakan untuk air halal dan bukan air curian. Yang ketiga, membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit seperti cat kuku dan lain-lainnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan berikut ini syarat wajib untuk menjalankan puasa Ramadan yang baik dan benar. Yang pertama, mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Ketiga, mempunyai akal. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. 6. Suci dari haid dan nifas. 7. Mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Rukun dan sunnah puasa Ramadan. Rukun dan sunnah puasa Ramadan, niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat doa puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar tiba. Beberapa hadis menjalankan bahwa niat bisa diucapkan malam harinya sebelum sahur atau setelah salat tarawih. Menahan diri dari kegiatan makan, minum, bertubuh maupun hal-hal yang membatalkan puasa. Hal yang disunahkan ketika berpuasa: sahur, segera berbuka saat waktu buka puasa. Yang ketiga, membaca doa buka puasa. Yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Yang kelima, memberi makan pada orang yang berbuka. Yang ketujuh, memperbanyak ibadah, berderma, dan masih banyak.
lainnya. Hal yang membatalkan ketika berpuasa: yang pertama, masukkan sesuatu ke dalam mulut. Yang kedua, berhubungan badan. Yang ketiga, muntah. Yang keempat, keluar air mani. Yang kelima, haid atau nifas. Yang keenam, gila. Yang ketujuh, murtad. Hal-hal yang makruh dan hikmah puasa Ramadan. Hal yang makruh saat berpuasa: berbekam, mengulum sesuatu di dalam mulut, merasakan makanan dengan lidah, contohnya saat memasak dan mencicipnya, memakai wangi-wangian, berkumur di luar umur wudhu. Hal-hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa: dalam perjalanan jauh, orang tua berusia lanjut, dalam keadaan sakit, wanita menyusui dan hamil. Hikmah puasa Ramadan: melatih kesabaran, membentuk al-karimah, mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat, menimbulkan rasa syukur, membiasakan diri hidup hemat. Berikut bacaan doa wirid patut dibaca muslim setelah sholat. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaihi, banyak 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Doa kepada orang tua: Rabbi firli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Syaratan seseorang yang diwajibkan sholat: yang pertama, muslim beragama Islam tidak wajib sholat bagi orang kafir asli. Jika seseorang murtad kemudian masuk ke Islam, maka dia wajib mengganti sholatnya selama dia murtad. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Anak yang belum balik tidak wajib sholat, tapi ketika anak sudah menginjak umur 7 tahun, sebisa mungkin mulai diperintah sholat. Syarat sah sholat ada 6 perkara. Yang pertama, suci badannya dari hadis kecil dan besar. Yang kedua, suci anggota badan, pakaian dan tempatnya dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, telah masuk waktu sholat. Yang keenam, mengetahui cara melakukan sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu: yang pertama, niat, yaitu melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu, jika tidak mampu diperbolehkan dengan duduk atau berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukun dengan tumanninah. Ruku yaitu membukukan badan sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher, dan kedua belah tangan memegang lutut sementara pandangan ke arah tempat sujud. Tumanina berarti tenang, jadi tidak boleh tergesa-gesa. Yang keenam, i'tidal, yaitu bangkit dari ruku. Yang ketujuh, sujud dengan tumanina, yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung di atas lantai. Yang ke-8, duduk di antara dua sujud dengan tumanina. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat. Yang ke-12, salam ke kanan atau yang pertama niat keluar dari sholat. Yang ke-13, tertib, artinya keurutan. Sunnah sholat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sunnah sebelum sholat. Yang kedua, sunnah abad. Yang ketiga, sunnah hayat. Sunnah sebelum sholat yaitu azan dan iqamah. Azan adalah seruan sebagai tanda telah masuk waktu sholat, sementara iqamah adalah seruan hendak mengerjakan sholat, yaitu perkara sunnah. Tapi kalau ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang termasuk sunnah abad, tasyahud atau takbir awal, membaca kunut yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja yang bukan bacaan sholat. Kedua, bergerak banyak. Doa dunia akhirat: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa sebelum belajar: Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ajinna minan nas sholihin. Subhan rabbika rabbina amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengertian zakat, infak dan sedekah. Zakat berasal dari akar kata zakat yang berarti suci, berkat, tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah syarat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan pada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Zakat merupakan pembersih diri dan harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta semakin tumbuh dan berkembang. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Surat At-Taubah ayat 103. Infak adalah mengeluarkan sebagai harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak nishab, karena itu infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah. Di saat lapang atau sempit. Surat Al-Imran ayat 134. Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak mengandung pengertian bahwa menafkahkan, arti harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta. Sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik
berupa barang maupun jasa dari seorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.